Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Yang kami takzimi Al Ustadz Dr. Ahmad Syams Madian LCMA, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Batu, Bapak Buasim SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Negeri Batu, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid yang menyaksikan acara pada pagi hari ini, dan kepada siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Batu yang kami sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat memperingati acara Isra Mi'raj pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin yang berbahagia, saya selaku penata acara, kami bersama panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah mengemas kegiatan ini ke dalam serangkaian acara yang lebih ringkas dan padat tanpa menyampingkan makna peringatan acara ini. Demi efisiensi acara dan efisiensi waktu, rangkaian acara akan kami kemas sebagaimana berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua adalah kata sambutan. Yang ketiga, ceramah agama dilanjutkan dengan doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hadiniyatin sholihatin. Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tersebut, acara dapat berjalan dengan lancar dan tanpa halangan apapun. Acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah kepada Bapak Buasim SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Dr. Ahmad Syams Madian atau Gus Yayan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat hadir dalam majelis taklim peringatan Isra Mi'raj
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadikan amal baik kita semua. Dengan menuntut ilmu ini, insya Allah kita semua akan di jalan Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita tetapkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya lah kita semua, dengan terpuangnya lah kita semua itu bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita semua tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, pengajian Isra Mi'raj sengaja kami lakukan di tempat ini karena saya tahu, karena Bapak Ibu pun ada yang belum pernah masuk ke sini, ya, belum pernah masuk ke sini. Gedung yang kita miliki megah dibangun oleh dana SBSN yang kurang lebih berapa? 6 ya, 6, sekian M. Dana hibah dari pemerintah itu harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan mahat kita, asrama kita. Lah kalau kita sebagai guru nggak tahu, ditanya oleh orang mahatnya berapa kamar, naik aja belum ya. Alhamdulillah tadi ada sudah naik, bagus ya. Ada dengan kapasitas 10 kamar, lantai 2 dan lantai 3, lantai 4, apa isi lantai 4 Bapak Ibu? Tempat jemuran. Yang sudah naik itu. Kemudian ada final view, ada pepaya bangunan dari Bu Binti, tanaman itu sudah dipanen tadi itu. View-nya sudah luar biasa. Itu saya terangkan, Gus, saya mengenal beliau bukan sebagai Gus Yayan, kiainya orang Batu. Saya mengenal beliau itu sebagai dosen saya. Ketika tahun 2015, ngapunten Gus, saya katakan bahwa saya itu kesasar ke jurusan PAI itu. Saya daftar di sana maunya itu ke manajemen. Ketemu Bu Dwi yang merupakan anggota komite kita, saya daftar di ruangan, Bu, saya mau daftar magister di sini. Oh ya, silakan di sini. Terus ditanya, saya tanya, ini jurusan apa? PAI. Loh kok PAI? Tidak apa-apa, sama saja dengan saya mampu apa enggak? Oh mampu, ikut saja. Itu saya kesasar daftar di sana itu. Tapi membawa manfaat yang luar biasa ketika pendidikan di situ. Yang saya kira pendidikan magister itu di Unisma saat itu, bayangan saya, wis teko absen pulang. Ternyata reguler. Ya, dengan kesibukan saya sebagai guru dan wakil kepala di sana itu, memang ternyata harus reguler, sempat stres juga sampai ya sakit lah ya, mau mundur juga karena beratnya kuliah. Alhamdulillah dengan motivasi teman-teman, ketemu dengan pembelajaran sejarah perkembangan Islam. Saya ingat betul materi beliau itu luar biasa dan merupakan favorit dari teman-teman. Ketika beliau menerangkan itu sudah luar biasa. Yang saya tangkap perbedaan modern dan postmodern. Masih ingat kalau modern itu katanya sudah itu terkotak-kotak. Kalau postmodern itu sudah warna kabur tapi nggak bisa membedakan. Dan beliau menyatakan postmodern itu tingkatan seperti Gus Dur. Kalau orang tidak paham dengan Gus Dur pasti akan menjustis negatif. Tapi kalau sudah di angkatannya, di kelasnya, ya sudah paham. Bapak Ibu, itu yang perlu kami sampaikan untuk pembukaan ini. Tujuan kami di sini itu juga memperkenalkan gedung yang megah ini kepada Bapak Ibu. Dalam ayatnya kan sudah jelas dalam surat Al-Isra itu ya. Saya nggak hafal ya, guru fisika kalau suruh ngaji itu takut kualik nanti ya. Saya baca aja itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna حوله
له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Saya kiroat karena tadi tidak ada kiroatnya gitu ya. Kemarin sudah mengundang anak kita, ternyata kemarin sore berhalangan karena ada menunggu neneknya yang sakit ya. Jadi ceknya pantas Gus ya, lulusan Unisma PAI bisa kiroat itu kayak pantas gitu ya, gitu ya. Ya, ya. Itu ayat pembukaan yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Gus Yayan tentang Isra Mi'raj yang dengan tema dengan bermi'raj apa ini ya? Dengan bermi'raj melalui sholat bangkitkan kesolehan ritual menuju kesolehan sosial. Ini sempat saya tanyakan kepada yang membuat judul apa maknanya itu, dijawab oleh di grup itu ya. Tapi nanti dirasakan dengan Gus Yayan mi'raj dengan suatu numpak apa gitu ya, naik apa gitu ya. Saya kira itu nanti lebih jelasnya akan diteruskan oleh Gus Yayan, insya Allah beliau itu nanti lebih matang ya janjinya. Dan saya mengenal beliau lebih kenal lagi ketika di pengajian Masjid Nur, beliau mengisi takda salat subuh di Masjid Nur, kemudian minggu juga di Nurul Qalbi. Kalau Nurul Qalbi sama sekaligus kulon derek karena sudah ikut di dosen saya juga Yai Dahlan ya, dosen tasawuf ya, ketemu di sana subuh yang kalau satu insya Allah rutin setelah habis subuh di Masjid Nur dengan keluarga. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Bapak Kepala Madrasah pada acara pagi hari ini. Kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin hadirat yang kami muliakan, maka sekarang saatnya lah kita beranjak ke acara yang ketiga, yakni acara inti yang akan disampaikan dan diisi oleh ceramah agama seputar Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh penceramah karismatik, yaitu yang terhormat Al-Muhtaram Ustadz Dr. Ahmad Syamatian LC. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwah walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum masyayikhina masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amatan kafatan. Khususan saya mengajak Bapak Ibu guru di sini untuk kita kirim Fatihah kepada seluruh guru-guru kita semua, para kiai, ibu-ibu nyai, ataupun yang pernah ngajari kita semua ilmu. Juga untuk arwah kedua orang tua kita, mbah-mbah kita semua, termasuk juga yang ada di rumah yang sedang menonton ini. Mari kita ikhlaskan niat untuk kirim barokah Al-Fatihah untuk guru-guru, orang tua, leluhur. Anallaha ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa jamalatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan madrasah sanawiyah negeri yang bangunannya tadi dikatakan megah, mudah-mudahan betul-betul diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-gurunya panjenengan semua hajat-hajatnya yang baik-baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang ngajar di sini, berkhidmat di sini, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mengajar ilmu, tapi juga mudah-mudahan semua diberikan kegembiraan hati untuk bersama-sama mengemban amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan barangkali ada yang sakit, gurunya yang nggak masuk, atau wali murid atau murid yang sedang sakit di rumah. Mudah-mudahan barokahnya majelis yang zaman buat ini pagi hari ini, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kesembuhan, memberikan dalane tombo. Mudah-mudahan semua guru-guru yang ada di sini dengan barokahnya majelis ini, yang memiliki masalah-masalah yang sulit-sulit, memiliki kesedihan, keprihatinan, mudah-mudahan segera digantikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'a hudah, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri Bapak Buasim beserta seluruh jajaran guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wali murid, juga adik-adik murid dari madrasah ini yang dimuliakan semuanya, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita diperkenankan Allah untuk beribadah bersama, duduk bersama, berbincang masalah ilmu, berbincang masalah satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tadi ditanyakan atau sempat disampaikan sekelumit oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Bapak Buasim ini teman saya khawatir jenengan anggap disebut gurunya, dosennya kok zaman kira aku pintar kiroah ya. Bukan ya. Mudah-mudahan tidak diminta kiroah seperti itu tadi, karena takut jangan bubar kalau saya kiroah. Bapak Ibu guru, begini, di tahun 10 kenabian, ya, karena kita ngomongkan satu peristiwa berarti kita bicara tentang sejarah. Di tahun 10 kenabian, bukan 10 hijrah, 10 kenabian. Artinya 10 tahun setelah Kanjeng Nabi itu diangkat oleh Allah menjadi Nabi. Umur berapa diangkat jadi Nabi?
Ibu guru? Dites. Umur 40 diangkat jadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek 10 tahun kenabian berarti Yosua berapa? Umur berapa? Sekitar umur 50. 2 tahun atau 1 tahun menjelang hijrah ke Madinah. Itu ada satu peristiwa puncak yang merupakan akumulasi dari kesedihan, dari penderitaan, dari perasaan gundah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya bilang demikian? Bahwa kita memotret kehidupan Rasul itu memang sedih, Bapak Ibu. Jadi beliau lahir ini sudah yatim. Itu sudah dari awal sudah sedih. Umur 6 tahun ibunya dipundut Gusti Allah, diambil Gusti Allah, meninggal juga. Jadi sudah dimulakan dengan sedih. Kemudian berikutnya kakeknya meninggal 8 tahun, hidup dengan pamannya. Kemudian di tahun ini, di tahun 10 kenabian ini, setelah perjuangan 10 tahun, beliau itu kaya raya ketika menikah dengan Khadijah umur 25. Tapi kemudian kekayaan itu, hartanya itu dipakai untuk dakwah dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan istrinya ini, sampai jatuh miskin lagi. Dikisahkan bahwa hingga Nabi Muhammad SAW saat itu Siti Khadijah dipundut Gusti Allah di tahun 10 kenabian ini, meninggal dunia itu nggak iso beli kafan, sehingga kain kafan itu harus dikirim dari surga. Ini riwayat didatangkan oleh Jibril alaihissalam untuk mengkafani Siti Khadijah. Dan saat itu Kanjeng Nabi Siti Khadijah nangis. Nabi Muhammad perasaan, kenapa kamu nangis? Apakah kamu ini menyesal menikah dengan aku? Gara-gara menikah dengan aku ikut berjuang ini sampai seperti ini kondisi rumah tangga beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibunda Khadijah, "Mboten Kanjeng Nabi, kalau nangis niki kula pun badhe sedon. Sudah umur 65 tahun dan sudah merasa akan ajalnya sudah. Saya melihat perjuangan jenengan ini masih panjang. Siapa yang akan membackup panjenengan? Harta sudah habis." Kata Khadijah, "Ya Rasulullah, kalau nanti saya mati dikubur, kok misalkan tulang saya itu laku dijual, tolong sama jual." Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tahun itu disebut Amul Huzn atau tahun kesedihan, karena 2 orang yang menjadi pelipur lara Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Satu, istri tercinta ini, Khadijah binti Khuwailid atau Khadijah Al-Kubra, yang makamnya itu di Ma'la, kuburannya Yai Maimun Zubair itu ya. Alhamdulillah dapat kemuliaan itu beliau. Dan pamannya yaitu Abu Thalib meninggal dunia di tahun yang sama. Pamannya ini walaupun tidak syahadat, belum sempat syahadat, zahiran. Zahirnya enggak, karena itu pelajaran dari Allah SWT. Muhammad, kamu enggak bisa memberi hidayah orang yang kamu senangi. Ini juga pelajaran buat guru-guru. Kulon jenengan ini enggak bisa membuat anak gak pinter jadi pinter, arek elek jadi apik, enggak bisa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sedih Rasulullah SAW karena orang lain syahadat. Ini orang yang paling dicintai beliau karena merawat dari kecil, dianggap bapak, padahal sebenarnya Pak D ini yang merawat ini. Karena memang begitu. Kok meninggal dunia tidak syahadat? Diingatkan oleh Allah, Muhammad, kamu nggak bisa memberi hidayah orang yang kamu senangi. Walakinnallaha yahdi man yasha. Bapak Ibu guru dijalankan aja tugasnya mengajar. Tapi sebenarnya yang bisa mengubah seseorang menjadi baik itu bukan
Gurunya bukan orang tuanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tahun itu Nabi keseripahan 2 orang yang sangat beliau tempat pulang beliau lah gitu. Dia itu istri, tapi beliau itu istri yang rumah bagi jiwanya Rasulullah SAW. Karena sedih-sedih itu dineng-neng bojo itu dadi adem itu ya. Sing duwe bojo, sing bojone iso adem-adem. Sing gak duwe bojo wis muga-muga oleh ndang bojo. Ndang oleh bojo. Wis dadi guru kok durung duwe bojo. Muga-muga. Nah sing wis duwe bojo ya durung mesti bojone ngene ya kan. Yang sudah punya istri, punya suami belum tentu suami istri ini bisa menenangkan satu sama lain. Tapi mudah-mudahan barokahnya majelis ini keluarga kita ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul keluarga itu jadi rizki oleh Allah SWT. Bapak Ibu, saya ulangi, kesedihan Rasulullah SAW memuncak karena apa? Nabi itu melihat umatnya itu bukan terhibur tapi sedih. Kenapa sedih? Karena 10 tahun berdakwah itu koyok-koyok gak ono oleh. Yang ikut syahadat itu hanya orang-orang lemah, kaum Buddha, orang miskin, yang justru kalau dilihat itu malah mesaknya. Jadi 10 tahun itu juga bukan sebentar. Jenengan nanti jadi guru, perjuangan panjang. Delok kok gak dadi-dadi, kok gak api-api, ini biasa. Rasulullah itu 10 tahun. Dan sepertinya beliau tidak melihat hasil di Mekah. Bahkan 13 tahun di Mekah itu, bukan 10 tahun lagi ya. 13 tahun. Yang di Madinah ya 10 tahun. Jadi 23 tahun umurnya dakwah Islam atau Al-Quran ini turun dalam masa itu. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah nanti. Tapi 13 tahun ini seperti tidak menghasilkan apa-apa. Terus Nabi mau berkeluh kesah ibaratnya ya, selain kepada Allah. Sandaran hati ini siapa? Bapak Ibu, karena memang seperti sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala itu memutus sandaran hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal, from the beginning. Bapak mboten wonten, ibu mboten wonten, pamane dipundhut, kakek. Bahkan Kanjeng Nabi niku menikah dengan Khadijah punya putra putri. Sing putra asmane Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, 6 orang. Tapi gitu itu yang laki-laki dipundhut Gusti Allah ya, kecil-kecil dipundhut. Qasim meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia. Padahal bagi orang Arab, wong ini nek durung duwe anak lanang, durung dianggap duwe. Nah, ini orang Arab loh ya, bukan orang karang-karang atau orang Batu. Dalam tradisi Arab itu perempuan itu koyok-koyok nuwun sewu tidak bisa diandalkan karena dia akan dinikahi orang terus melok bojone. Sehingga Nabi Muhammad SAW ini dibully. Bahasanya dibully oleh masyarakat karena beliau ini anak sing lanang mati. Nabi dijuluki orang yang pedot itu, pedot kalau masa depan ini. Bahasanya abtar. Dan itu nanti dibelani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, yang mencaci kamu itu yang putus. Kamu tenang aja. Inna a'tainakal kautsar. Kami akan beri kamu al-kautsar. Terjemah biasa telaga Kautsar. Tapi sebagian para Alawiyin menerjemahkan Al-Kautsar itu keturunan yang melimpah banyak. Tenang. Sing ngilokno sampean pedhot itu sing pedhot. Tapi keturunan dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini. Cukup apik, tenang. Tapi Bapak Ibu, memang sengaja dipedhoti gitu kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes ya, sing lanang-lanang mati. Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah. Tinggal yang perempuan-perempuan. Ada namanya Ruqayyah. Sebab dakwah Nabi itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruqayyah ini
dipegat bojone. Ummi Kulsum juga dipegat bojone. Utbah Utaibah. Kalau di sana dipegat itu berarti wong wedok dibalekno nang bapakne. Sedih napa mboten kira-kira? Sedih. Ya. Jadi malih anake rondo loro. Iki sing rondo. Paham ya? Sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan perjalanan dakwah beliau. Sing mbarep sinten? Zainab. Sebenarnya enggak mbarep, tapi dadi mbarep soalnya sing lanang seto. Zainab ini dinikahi oleh Al-As bin Rabi'ah. Nah, musibah lagi. Al-As bin Rabi'ah ini mantu. Seneng nih ambek bojone tok, gak seneng nang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia kafir. Dia ndak mau syahadat. Jadi mantu siji iki tidak masuk Islam. Suaminya Zainab. Padahal sing wedok nggih niku putrine Kanjeng Nabi ini syahadat. Tapi sing jenenge mantu, anak mantu, bayangkan ya di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu itu kondisinya. Anak mantu siji ini kafir. Bukan hanya kafir, melok perang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menyedihkan sekali. Hingga masa hijrah nanti Nabi itu saya mikir no anak situ ini. Sing bojone gak gelem la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena yang perempuan sudah ikut dia. Zainab ini ikut suaminya di Mekah. Rasulullah di Madinah. Bapak Ibu guru, ngoten niku mantu iki lho iso nang Madinah memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kok dilalah kalah. Wong kafire, wong Quraisy kalah. Mantune kecekel dadi tahanan. Niki sahabat nak repot iki, dikapakno iki. Katene dihukum iki mantune Kanjeng Nabi, gak dihukum iki merangi Kanjeng Nabi. Yang lebih menyayat hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya yang berada di Mekah, ya, karena ikut suaminya, nyurati Kanjeng Nabi, nebus bojone kersane dibebasno. Bayar. Zainab bayar, karepe bayar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing didamel bayar kalunge ibune. Nggih niku kalunge Khadijah nyuwun kersane sing jaler dibebas. Mantune dhewe bayangno ya apa rasane. Kanjeng Nabi ningali kalung iki tok wis susah, eling garwane. Mikirno anake. Bapak Ibu. Ya. Kenapa kok harus saya ceritakan kesedihan-kesedihan seperti ini supaya kita mengerti hikmahnya. Isra Mi'raj itu ya, nanti itu ya. Bahwa kadang-kadang kita ini hidup sedih itu. Sama eling-eling kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua masalah ambek mantune. Kalau atasannya awak dhewe kok punya masalah dengan keluarga, biasa. Aja kadek ngersolo. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katanya orang yang paling dicintai Allah. Kenapa punya masalah sebegitu? Ya. Pun kalau pedot sih. Di tahun 10 itu, di tahun kesedihan, para sejarawan menyebut tahun 10 kenabian itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Kanjeng Nabi bilang kepada putra angkatnya, yaitu Sayyiduna Zaid bin Haritsah. Di Rasulullah SAW pernah ngadopsi anak, ya, seakan-akan begitu ya. Bahkan pernah dinamakan Zaid bin Muhammad. Ini asalnya budaknya Khadijah ya. Karena mengikuti Nabi berada di dalamnya Rasul SAW. Jadi yang di dalam situ adalah Nabi Muhammad, ibunya Khadijah, kemudian putra-putrinya, ditambah Sayyidina Ali dan Zaid bin Haritsah. Tapi oleh Allah dilarang, ojo, tidak boleh menisbatkan kepada yang bukan bapaknya, tidak boleh. Saman boleh ngadopsi orang, membiayai hidupnya nyekolahin boleh, tapi jangan dibinkan kepada sampean. Aturannya agama ini nggak boleh.
dinisbatkan kepada bapaknya. Nah, akhirnya dikembalikan nama itu Zaid bin Haritsah. Bapak Ibu guru kalau sama ngaji sejarah harus punya waktu ya. Ini saya waktunya sampai berapa lama? Karena cerita nggih. Mboten napa-napa nggih. Sama nyantai-nyantai. Ojo tegang-tegang. Santai. Demikian juga yang di rumah. Santai. Tapi mudah-mudahan ada 1-2 fragmen sejarah itu yang dapat kita jadikan refleksi betul untuk kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, kesedihan Rasul SAW ya, memuncak di tahun 10 itu saat Nabi mengatakan ngono aku wis, ngomong kepada Zaid bin Haritsah, ayo ikut. Kemana ya Rasulullah? Kita ke Taif. Di sana itu desa subur, koyok-koyoknya adem. Lek ndek kene wong Batu, lek ndek kota paling wonge atos-atos gak kena kandhani. Coba rono, sapa ngerti oleh duku. Kita ini di sini sudah siapa yang mau kita lihat? Ngelihat keluarga sudah kayak gini. Jadi musuh terbesarnya Nabi itu keluarga. Abu Lahab itu keluarganya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab itu punya anak 2 yang tadi Utbah dan Utaibah, ini yang disuruh menceraikan istrinya. Jadi Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Jadi besan. Ceraikan istrimu. Gak seneng aku duit besan Muhammad. Padahal biayanya seneng. Ya. Tapi gara-gara Nabi mengajak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengajarkan egalitarian, mengajarkan persamaan hak, mengajarkan anti rasis. Abu Lahab ini jadi nggak senang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi keluarga Nabi itu dimusuhi yang kayak begitu rupa. Yang sama Al-Quran akhirnya dijuluki Abu Lahab. Itu julukan Bapak Ibu, bukan nama. Namanya Abdul Uzza. Namanya Abdul Uzza. Kudu Abdullah tapi Abdul Uzza. Diceluk Abu Lahab supaya nama itu nggak penting, tapi julukan ini yang penting. Kenapa? Lahab itu artinya api yang menyala-nyala. Abu Lahab itu orang yang kalau ngomong itu nyelekit. Kira-kira tahun 2021 ada nggak orang kalau ngomong saomong itu nyelekit? Ada betul? Ngelarani hati ini. Kayak hati-hati ya, itu ono geni muncelak-muncelak ngene iki aja cidak-cidak kok ngundak napa iki? Kesulut apinya. Dilalah itu tumbuh temu tutup nih bahasa Jawa nih ya. Nemu bojo hammalatal hatab. Sing lanang iki diibaratno Al-Qur'an iku geni muncelak-muncelak. Nah sing wedok niki sing ngubuki sing gawa kayune. Sing ngompori. Sing lanang jagoan, sing wedok provo. Cocok nih. Jadi Abdul Uzza gak penting, sing penting Abu Lahab 2021 saya ono. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Hati-hati. Pun ya. Kesedihan-kesedihan itu Bapak Ibu ya, akumulasi. Nabi mengajak siapa? Zaid bin Haritsah, ayo kita ke Taif, barangkali di sana ada orang yang baik-baik mau mendengarkan kita, terus ngasih perlindungan lah. Susah, soalnya dipandang di Mekah itu susah. Berangkatlah 2 orang ini ke Taif untuk mengajarkan agama, mendakwahkan agama, bertamu. Tapi sinengan sudah hafal ceritanya. Sampai sana bukan disambut, malah dilempari batu sampai gigi geraham Rasulullah SAW berdarah-darah. Itu jenengan jangan bertanya tentang kondisinya Zaid bin Haritsah. Sebab Zaid bin Haritsah ini kalau ada batu ke kanan, dia pasang badan ke kanan. Kalau batu ke kiri, Zaid bin Haritsah ini pasang badan ke kiri. Gak rupa wong. Kalau Nabi aja berdarah, Zaid bin Haritsah ini wis gak rupa. Itulah. Makanya kita ini terlalu jauh kalau merasa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu jauh. Lu wani mati.
Kalau sekarang ini mek wong sing rumangsa mbelani Rasulullah hanya merasa gede rumangsane. Allahu Akbar mek ngono tok. Ora ngono toplese wong dipecahi. Soalnya buka warung di bulan Roma. Allahu Akbar. Saya harap MTSN ini ndak ikut-ikut gitu. Malu sama Rasulullah sallallahu alaihi aja nggih. Dilempari seperti itu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus angkat tangan. Apa angkat tangan? Bukan begini Bapak Ibu, angkat tangan kabeh. Hatta dhahara ibtuhu sampai ketinggal keleke. Donga munajat datang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rabbi ilaika ashku, ya. Kepadamu saya mengeluhkan ini. Dha'fa quwwati, lemah kula ini diwantemi watu. Nggih. Rabbi ila man takiluni. Duh Gusti kula niki jenengan titipno sinten? Saya ini engkau titipkan siapa? Ila ba'idin yatahajjamuni, datang tiang tebih wong adoh sing mboten sanak kadang dulur, orang jauh yang justru melempari saya seperti ini. Au ila aduwin malaktahu amri, ini dungane terkenal Kanjeng Nabi Muhammad. Atau kamu serahkan saya kepada musuh-musuh yang menguasai diri saya. Ilahi ya Allah, illam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Duh Gusti, pokok jenengan mboten duka, kula mboten peduli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asal engkau ya Allah tidak marah sama saya. Ini tanda-tanda apa sih? Saya kok dilempari? Apakah ini kamu sedang marah sama saya? Pokok jenengan mboten muring-muring kalih kula, saya ini ndak melakukan salah, saya ndak peduli. Malaikat sing mboten trimo iki ya, malaikat. Terus pundi Kanjeng Nabi jenengan mantuk mawon pun. Kula walik ma bainal akhsyabain, gunung-gunung kula walik nang wong-wong sing ngantemi jenengan. Jangan. Sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan nek bapake gak gelem kok sapa roh anake gelem syahadat. Ini Rasulullah SAW. Jangan dihancurkan, jangan. Saking emane. Jadi Nabi Muhammad itu kepada umat yang baik senang, kepada umat yang tidak baik pun Nabi itu sayang. Itu Rasulullah SAW. Dan hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pengemban amanah Rasulullah SAW juga memiliki watak yang sama. Jenengan kudu rahmat, punya kasih sayang sama orang-orang yang belum baik. Nanti jadi guru jauh kereng-kereng. Sing pinter tok sampean senengi, sing begedut, sing nakal terus sampean benci, jangan. Karena itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan semampunya. Demikian juga anak-anaknya kita ini. Itu anak, tapi dia itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khas dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tidak dimiliki oleh misalkan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu punya pikiran begini. Wes lek bapaknya elek, anaknya elek. Saman jur kabeh Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ini doanya Nabi Nuh. Ya Allah saman tekno wis aja sisakno sak omahe aja. Wis. Gak ono masa depane wong elek-elek ngoten niku mboten ono masa depane. Innaka intadarhum, nek jenengan jarne, ini Quran lho ya. Yudillu ibadak, engko lek jenengan jarno urip, gak rungan kok nyesatno kawulane jenengan liyane. Walam yalidu illa fajiron kafara. Nek wong wis elek mungkin manak iki ya elek-elek anake. Jare Nabi Nuh alaihi salam. Dadi banjir niku banjir dungane nabine niku. Sing garai banjir niku dungane Nabi ini. Titik kesabarannya sinten? Nabi. Nek Nabi Muhammad mboten tahu ndongakno elek niku. Sebab itulah hingga hari ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu termasuk ditunjukkan dengan keturunan-keturunan yang soleh, bahkan jika bapaknya begedut. Apa begedut itu bahasa Indonesianya ya? Bu, guru bahasa Indonesia. Walaupun orang tuanya nggak baik, itu asal umatnya Rasulullah SAW kadang-kadang anaknya ini
Bapaknya gak iso ngaji, anaknya pinter. Banyak sekali sekarang orang tua yang didakwai anaknya. Nah, Bapak Ibu jenengan nanti anak-anak yang sekolah di sini, jadikan mereka itu, jadikan mereka itu tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bapaknya gak tahu sholat, tapi anaknya di sekolah nonang MTSN Islam. Menurutku mulih-mulih itu wong tuane malah dadi isi nambah anak nggih wonten. Malah wong tuane katut melok soleh gara-gara anake soleh ya salat bareng padha. Ini mukjizat ini ditampilkan di kehidupan Nabi sendiri. Putrane Abu Jahal, anaknya Abu Jahal niku jenenge Ikrimah, soleh. Bapaknya begedute kaya ngono. Ini ngaji judulnya begedut apa ya Pak balik-balik. Abu Lahab tadi yang kita sebut itu ya, juga punya putri solihah namanya Durrah. Saya kenal namanya Khalid bin Walid. Pernah dengar nama ini? Khalid siapa itu Bu? Panglima perang Islam, membela Islam. Itu anaknya musuhnya Nabi, namanya Walid bin Mughirah. Ojo main-main. Gak apa-apa, bapaknya nakal gak apa-apa. Anaknya kok bisa jadi kiai, ini jangan main-main dengan mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dedengkot munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkotnya munafik. Dedengkot itu pimpinannya wong munafik. Ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi dilarang nyolati, dilarang berdiri di atas kuburnya. La tusalli alaihim mata abada wa la taqum ala qabri. Nang Al-Qur'an disebutaken. Saking gedinge Gusti Allah nang wong jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini punya anak namanya Abdullah, soleh Bu. Anaknya itu soleh. Anaknya ini yang minta Nabi Muhammad SAW, Nabi, bapak kula nak sampun sedo, kula nek dijubah jenengan didamel ngafani bapak kula. Ngoten niku diparingno jubahe Rasul SAW. Mboten cukup niku nuwun sewu jenengan damoni apa disuwuk ya. Mayatnya bapaknya itu tolong jenengan sebul-sebul didoni cara niki. Didoni kersane pikire Abdullah bin Ubay bin Salul. Sapa kok malaikat ya sungkan nek katene. Lah wong gawe klambine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu baik. Nabi itu baik. Iya. Yang jenengan sholati anake sing njalukno bapak nih. Terus Nabi Muhammad kajenge sholat dipenging kalian Allah. Ora usah niku. Ora usah disolati, aja pisan-pisan ngadep ning ngarep kuburane iku. Iku musuhmu. Tapi sing mboten trimo kan Allah. Nek Nabi nih kersa wis kate budal nih kali Allah dipenging. Tapi duwe putra saleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga jangan putus asa. Bisa jadi anaknya iko tibake dadi wali. Bisa. Soalnya ini dungane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Bapak Ibu, jadi saya ceritakan bagaimana Nabi itu klimaks ya, melihat derita-derita kehidupan beliau 13 tahun di Mekah itu, kemudian beliau angkat tangan, ya Allah, udahlah, tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi, ila mantakilu itu jenengan ya apa ini terusan ini. Nah saat itulah peristiwa yang sedang kita peringati ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi susah itu terus dijak ngelencet oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing diwaos Pak kepala sekolah. Asra bi abdihi lailan. Asra itu diajak jalan-jalan perjalanan darat singkat. Bukan lailatan tapi lailan. Itu saking sebentarnya waktu. Saking sebentarnya waktu dikisahkan peristiwa itu sing dilungguhi Nabi niki sik anget.
Ono bekas baru aja ada orang, tapi Nabi sudah menceritakan Isra dan Mi'raj. Begitu singkatnya perjalanan malam itu. Iki yo gawe tes-tesane wong sing gak percaya. Tes-tesane wong sing gak percaya, sampai dites berapa jumlah tiang masjid di Palestina itu. Nabi tahu. Wong Nabi memang diajak jalan-jalan ke sana. Ya wis dikandani mungkin sampean bakal ditakoni jumlahe cagake sampean itu. Kira-kira ngono ya kira-kira. Ini tambahan dari saya. Mukjizat Rasulullah SAW. Asra bi abdihi laila. Diajak jalan-jalan, numpak apa Bu? Duduk mlebu rok ya. Bapak-bapak iki Isra tok gak iso Mi'raj, numpak buruk. Naik buruk dari kata barkun. Buruk itu dari kata barkun. Yakadul barqu yakhtafu absar. Ya, itu ya. Satu. Artinya kilat, barkun. Buruk berarti perjalanannya itu secepat kilat, hitungannya itu hitungan cahaya. Sing belajar IPA. Jadi bukan berapa kilometer per jam. Satuannya satuan cahaya. Berapa kecepatannya? Set, set, set. Paham? Nabi Muhammad nang rest area mandek. Duduk rest area Karangploso itu bukan. Di rest area Nabi Muhammad kok melihat banyak sekali pohon-pohon kurma di situ. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril maha. Iki apa ini? Nabi nanti jenengan hijrah rene. Jenengan bakal migrasi ke sini. Mana itu? Madinah. Madinah Mekah itu, Bu, itu sekitar 6 jam, 5 jam naik bis itu. 6 jam naik bis dari Mekah ke Madinah. Bebas hambatan, jalan tol ya. Jalan tol. Jalan tol lain 6 jam. Nah, itu jauhnya. Kalau naik onta 16 hari. Hijrahnya Rasulullah SAW naik onta itu 16 hari di padang pasir itu. Orang cedek, orang beji karuman mboten hijrah. Nabi berhenti di situ sejenak untuk wallahu alam ya. Dikisahkan nanti jenengan hijrah ke sini. Baru kemudian bertolak ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Di sana sudah dijemput oleh arwah. Nah, alamnya alam arwah, Bapak Ibu, dimensinya berbeda dengan dimensi kita. Ini dimensi cahaya kok. Dan inilah yang tadi disebut Pak Kepala Sekolah, Pak Bu Hasim tadi, tapi saya nggak pernah mendengar langsung dari Gus Baha itu ya. Perjalanan ini apa ini ya? Karena itu mukjizat, ojo dipikir ini perjalanan biasa wong, enggak. Ini mukjizat. Nah, kalau bicara mukjizat itu berarti bicara tentang kudratullah. Kudratullah itu kemampuan Allah. Nah, kalau bicara tentang kemampuan Allah ya jangan tanya. Nggak perlu diragukan apa-apa. Kok saman ragukan? Nggak perlu diragukan. Isra itu ya. Demikian juga Mi'raj, ya kita bahas Mi'raj ya. Perjalanan ke Palestina untuk sholat di sana. Baru setelah perjalanan Asra bi abdi lailan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang lain, yaitu Mi'raj. Iman kepada Isra dan Mi'raj wajib. Minat doruriyah, termasuk hal-hal sing wajib diimani, aja dilonglongi. Isra itu ae. Aja nggih. Hadis ahad. Perawinya satu yang menjelaskan, perawinya sapa Aisyah, menjelaskan bahwa Nabi itu ketika Mi'raj itu gak ambek jasate mek roe tok. Sedangkan jumhurul ulama yang namanya Mi'raj itu naik ke langit itu sampai bertemu Allah itu ruhan wa jasadan. Yo roe yo jasate. Ini saya tahu kajian ini dan itu khilafiyah dan dua-duanya benar. Hadis Aisyah ya sahih. Jare Aisyah, aku ku bojone. Sing ngalami Isra Mi'raj iku bojoku, dadi takono aku. Dalam rangka untuk membentengi akidah kita itu supaya percaya.
Karena koyok-koyok memang nggak mungkin kan terjadi perjalanan demikian itu. Kalau pakai jasad, lapis kobong secepat itu, menembus berapa dimensi itu. Nah ini katanya Gus Baha, nek mboten kelintu mangke dicek malih. Ya. Aisyah ini juga ono benere, karena untuk melindungi kita supaya lebih enteng lah mercoyoe nek Mi'raj iku mek roe tok. Dan lebih bisa ditiru nek judulnya zaman begini nek Mi'raj itu salat ini kita setiap hari juga bisa Mi'raj. Allahu Akbar. Roe Mi'raj nang Allah SWT bertemu Allah. Jasate sing ndek kene. Halek jasate melok. Paham betul? Tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan Mi'raj itu jasadan waruhan, yo jasate yo roe. Kalau tanya yo apa ojo takon yo apa wong itu mukjizat. Terus dengan izin Allah. Nah dua-duanya bisa saman pakai, dan itu yang dilakukan oleh ulama, dua-duanya boleh dipakai. Saman meyakini sak jasate oleh, roe tok yo oleh. Tapi nek menurut kula kudu percaya bahwa Isra itu terjadi, Mi'raj itu juga terjadi. Seharusnya bukan hanya surat Al-Isra yang dibaca. Karena nanti di sana harus ada surat An-Najm yang menceritakan bagaimana perjumpaan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Nabi mendekat ketika Mi'raj. Jadi wis mengalami sak ben-ben Isra Mi'raj kan kiai-kiai cerita masalah niki. Ketemu nabi-nabi. Nggih. Yang pada intinya Nabi nanti Muhammad SAW mendapat kehormatan dari Allah SWT untuk ditugaskan. Nah bahasa ditugaskan ini tak revisi. Untuk diberi kehormatan oleh Allah SWT bahwa Allah berkenan menjumpai umatnya sehari 5 kali. Bukan ditugaskan. Karena kewajiban itu hakikatnya adalah kehormatan. Karena Allah berkenan menjumpai umatnya Nabi Muhammad ini sehari 5 kali. Ini cok main-main. Sholat 5 waktu ini cok main-main. Dan ini jauh beda dengan sholat sunnah. Sholat wajib itu Allah yang menghendaki dan yang berkenan menemui. Kalau sholat sunnah itu sing kersa jenengan. Jenengan ingin berjumpa Allah. Sholat sunnah. Sholat wajib Allah ingin berjumpa. Beda atau sama? Beda. Samaan kalau bertamu ke rumah orang, yang punya rumah yang menghendaki berarti undangan. Betul ya? Kira-kira kalau saman datang ketemu enggak? Ketemu. Karena dia yang undang. Tapi kalau saman tiba-tiba datang ke rumah orang, kemauan saman sendiri, tok-tok, mesti ketemu napa durung mesti? Itu beda sholat wajib dan sholat sunnah Bapak Ibu. Sholat wajib itu adzan, Allahu Akbar, undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sempat nanya kepada kepala sekolah, di sini pulangnya jam berapa? Normal, nggak pakai masker. Ya, bisa jam 2:30, jam 2 nggih. Kula suwun, nanti minimal yang ada zuhur jamaah kabeh mandek kabeh kurikulum kabeh mandek. Kegiatan semua ndak ada boleh ada yang berkegiatan jamaah. Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum bisa dirapatkan untuk dijadikan kebijakan kepala sekolah Ustadz Bu Hasim. Harus sholat zuhur. Jangan dibalik, sholat duhanya wajib. Nah, malah ada orang-orang yang mementingkan sholat sunnah zuhure. Kebalik Bapak Ibu. Ada orang itu kalau nggak jam 9 ndelok jam. Lapo sampean kok ndelok jam? Duha. Gaya. Koyok-koyok pas waktu jam 09.00 mesti duha. Tapi waya zuhur sih kebalik atau betul kira-kira?
kebalik. Malih wong menting no sunnah. Sing wajib ora patek penting. Melok sembayang traweh gak sembayang isya. Betul apa keliru? Ikut sholat hari raya nggak sholat subuh. Keliru apa salah? Paham gini? Ini kewajiban dari Allah, menerima kewajiban 5 waktu, sholat 5 waktu dalam rangka napa niki? Bermi'rajnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Nggih wis, ini singkat cerita. Ya wis iku intine Isra Mi'raj itu memperingati itu, nggih. Tapi pada intinya adalah tentang sholat. Semua kewajiban ini diturunkan Allah melalui Jibril kadang-kadang. Sampai Muhammad wajib poso. Jibril turun menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahyu disampaikan Jibril. Haji ya ngono, zakat ya ngono. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Enak ndi suaraku ambil kepala sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Perintahnya diturunkan melalui wasilah, tapi sholat enggak. Nabi Muhammad sendiri dipanggil, gak dititipno. Nabi Muhammad sendiri dipanggil. Akhirnya Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan salam Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ndredeg wedi Nabi Muhammad naik, ayo mboten pareng kula Kanjeng Nabi, jare Jibril. Saya enggak boleh naik. Kalau saya naik lagi kobong. Enggak ada makhluk yang bisa ke sana kecuali dengan izin Allah. Kebetulan yang diizinkan cuma jenengan, monggo. Jangan takut, monggo. Nabi maju sendiri ke hadratullah, ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora usah dibayangno kayak ngadep presiden dan lain, mboten usah. Wis wallahu a'lam. Dan di sanalah Nabi Muhammad menyampaikan salamnya ini, abadi hingga hari ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam-salam yang terbaik, greetings, the best greeting in the world sudah disampaikan kepadamu ya Allah. Lillah, hanya Allah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Oleh ucapan salam dari Allah. Mboten niku lho Bapak Ibu, Kanjeng Nabi mboten alhamdulillah nggih mboten. Tapi Nabi Muhammad niku eling sampeyan. Dijawab nek kali Kanjeng Nabi mboten namung kula ya Allah. Assalamu alaina. Kesalehan, ritual menjadi kesalehan, sampai salam bareng noleh ngiwa, noleh nengen, noleh assalamualaikum. Ngono kok aja jawab lho ya. Kok waalaikumsalam ngono aja. Ini doa keselamatan dari sisi kanan, sisi kiri, karena yang depan ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa keselamatan untuk umat Islam. Juga harus napa iki horizontal. Bukan hanya tentang vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada assalamu alaina. Sebab ada assalamu alaikum. Semua peristiwa itu ada di dalam sholat, yaitu ketika perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya fardu. Sholat fardu. Bapak Ibu, bukan berarti meremehkan sholat sunnah, bukan. Tapi begini, jadi rumus ini jenengan juga bisa dijadikan pakem ya. Sebaik-baiknya ganjaran sholat sunnah, apapun namanya sunnah, setinggi-tingginya, semulia-mulianya fadilah sholat sunnah, tidak ada yang mengalahkan fadilah sholat fardu. Diling-iling nih.
sebaik-baiknya ganjarannya poso sunnah, apapun jenis puasanya, Senin Kamis Daud Recep poso Recep utawa Arafah utawa poso napa mawon Asyura sak kersa jenenge napa ae, tidak ada yang mengalahkan ganjaran puasa wajib. Ini supaya nggak salah. Nah, kadang-kadang jenengan saya ini dapat share-sharean, paham ya? Sopo sing iki sing digawe pegangan. Boleh, silahkan, bagus puasa Recep. Mek ojo sampai ngalah-ngalahno gairahnya itu dengan gairah penyambutan terhadap Ramadan. Recep saman kabeh-kabehno, Syakban saman kabeh-kabehno, dibodongi Ramadan loro. Niku alik. Bahkan jenengan iki nek poso Syakban durung dimulai di awal, kali Kanjeng Nabi gak usah. Sampai nisfu Syakban kok durung poso Syakban, sama Rasulullah SAW dilarang puasa, gak usah poso, ngenteni Ramadan pisan. Niki nek sampean ngotot, poso Syakban makruh, gak didol sunah dadi makruh. Kayak wong ngotot sembahyang sunah mari subuh ngotot. Gak tiba sunah dadi makruh. Ngotot mari asar kok sembahyang ba'diyah. Wonten mboten ba'diyah asar? Ndak. Sama. Jadi kalau jenengan yang ngersakno poso Syakban ini sudah 27, sebentar lagi habis Recepnya mau Syakban, minimal 1 hari di pertengahan yang pertama sudah sama lakukan. Baru nanti an-nisful akhir terserah mau ditambah berapa hari. Yang bagus puasa Syakban lebih banyak dari puasa Recep. Dan puasa Ramadan lebih komplit. Ramadan itu nek umpama komplit, nggih, gak ngomong wedok sing sik produktif, ya, karena masih ada menstruasi. Lanang, poso Ramadan itu minimal 29 hari, karena kadang-kadang gak ono tanggal 30. Sehingga puasa Ramadan kira-kira diambil yang minimal 29 hari. 29 minimalnya, nggih. Syakban nek mau maksimal ahli poso 28. Puasa tok wong senengane puasa anjane. Recep pinten? 27. Kenapa kok dijelaskan begini? Karena ada yang tanya, berapa hari puasa Recep? Tak jawab, wis monggo sedina oleh, rong dina oleh, seminggu oleh, enggak terima, Pak. Loh, kula pirang-pirang terus 17. Nggih. Cek ngerti. Masalah sing ngotot-ngotot ngeten iki, kadang-kadang mek kok takon tok. Mari dijawab posone 17 tibake nglethek. Posone mek sedina. Nek percuma ta ya, gak usah diomongno 17 nggih. Pokoke semakin banyak puasa ya makin bagus. Cuman kalau bisa, kalau mau ikut tuntunannya sunnah, Nabi Muhammad puasa sunnah yang paling banyak dalam 1 bulan itu bulan Syakban. Tidak ada yang ngalahkan Syakban. Habis ini puasa ruah nih, poso ruah. Jadi nek umpama jenengan wis kadung poso napa niki Recepe poso 5 dina, nek iso Syakbane 6 dina seminggu, luwih akeh titik. Kecuali yang bertanya begini ahli puasa dino-dino poso tok. Lah niku kayak tak jawab, Recepe 17 no kae. Nek atasane ngene-ngene iki wis gak usah 17. Semampunya, makin banyak makin bagus. Paham nggih? Pun, Bapak Ibu, perjumpaan dengan Allah sholat. Kenapa? Karena sebenarnya begini. Sejak kita pertama diciptakan oleh Allah, sak jam nggih. Sejak pertama diciptakan oleh Allah SWT hingga hari ini, kita ini belum ditemui oleh Allah. Sudah ada atau belum yang bertemu Gusti Allah? Kan belum ada ya? Belum ada. Loh iya, tapi sudah direncanakan oleh Allah, jenengan ini, saya, jenengan kita ini akan ditemui. Itu rencananya Allah. Tapi Allah itu ngene, sing tak temoni kok ya wong sing gelem ketemu. Lah apa nemoni wong gak gelem ketemu? Pak kepala sekolah ini, lek ana wong gak kepengin ketemu Pak Bu Hasim. Pak Bu Hasim kepengin ketemu wong enggak? Ya ngapain? Wong dia enggak kepengin ketemu saya, ngapain?
Loh, ternyata Bapak Ibu ada orang-orang itu yang nggak kepingin ketemu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, untuk membuktikan itu, ya, untuk membuktikan ada orang yang kepingin ketemu Allah apa enggak, itu ambek Gusti Allah diceluki, nyoba, diceluk. Panggilan yang pertama, Allahu Akbar, dipanggil Allah. Moro apa ora? Nglakoni apa mboten? Ini kalau ada orang rajin sholat, berarti orang ini ingin ketemu Allah. Sama kalau ngaji surat Kahfi kan ada gini, فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa ingin bertemu Tuhannya, loh, berarti ono wong iku sing kepingin ketemu Gusti. Tak takoni sih, guru-guru MTSN negeri ini ya, MTSN ini, ingin nggak ketemu Gusti Allah? Kapan? Besok? Lah kok nggak bawa masker? Apa dek maskeran barang ini? Dodono nek sik wedi. Mboten napa-napa, mboten napa-napa, nggih. Dirasa Kanjeng Nabi gak apa-apa ngono kunduk ngomong nang Fatimah, nang putrine. Enggak apa-apa, takut mati ya gak apa-apa. Tapi kalau orang soleh nanti kalau sudah dekat dengan kematian, wong iku kepingin dewe. Harus ingin ketemu dengan Allah itu harus. Jangan sampai ketika dipanggil nanti kita gak kepingin. Iku wayahe nyawa metu wong nyawa nek gak gelem metu moh. Lara, Bu. Lara. Paham ini? Jadi dites oleh Allah, dipanggil sholat, datang apa ndak? Ngono ku ya subhanallah, ana sing teko, ana sing ora. Ku ae sik karnaval. Sik laptop. Sik terus. Mudah-mudahan ini jadi renungan kita. Dipanggil, makanya saya bilang apa tadi? Untuk menerima kehormatan dari Allah ditemui di dunia ini dalam sholat. Ya. Nanti Bapak Ibu akan dicoba lagi oleh Allah dipanggil haji. Budal apa? Ora. Umroh dipanggil ke tanah suci ngomong labbaik apa ora? Ternyata ini juga berat. Subhanallah. Kudu perkara wong sugih gak sugih. Saya kan di pembimbing di KPIH Ikhlas Batu. Lebih dari 50% orang yang berangkat haji itu bukan orang kaya. Itu sing budal kaji golek-golek. Subhanallah. Yang berangkat haji bukan orang, nggak ada kaitannya kaya dengan haji. Kaitannya dengan mampu, dan mampu itu kaitannya dengan mau. Mau dhisik terus dibuat mampu oleh Allah SWT. Budal. Iki nek sik wis pertama mau ya enggak mau ya wis gak akan mampu. Saya itu pernah di Nurul Qalbi itu ya contohnya ya, di majelis dan juga ini bikin gerak jalan hadiah umroh. Mek kari budal tok. Ngono ku voucher tikete niku lho. Didol duwe ae. Subhanallah. Ngono ku jare pengurus dirapatna ya apa iki? Ya wis diregani murah-murahan ae, ora senilai umrohnya. Umroh iku nilainya 22 juta lebih. Umroh reguler zaman iki kok, nggih. Diregani 10 juta ngono ku ya gelem. Mboten napa-napa dhuwit mawon 10 juta. Dipanggil Gusti Allah niku abot men. Sebab nanti ada panggilan yang ketiga, hati-hati niki. Biasanya subuh-subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yes. Ini biasanya subuh-subuh isu-isu. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Temenan sing iki. Sing loro mau latihan. Latihan diceluk Allah iki moro apa? Ora. Nanti nggih, sing nomor 3 iki Bapak Ibu ya Allah. Saman gelem gak gelem budal.
Masih omoh ya dibudalno ae. Mbek wong-wong digotong, didusi, Naudzubillahi min dzalik. Nanti dipanggil Allah ini orang yang biasa sholat, ditimbali haji, timbali umrah kok dugi. Niki diharapkan ketika sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala, irja'i, ayo mulai. Niku Bang Sule radiyatan, pulangnya itu terambil nyawanya itu dengan dia senang. Memang radiyah, wonge ridho. Soale wonge wis biasa setuju, diceluk Allah ya moro apa-apa setuju. Neriman wong ini. Niki nek wonge gak neriman, gak pati setuju, diceluk ora patek gelem. Engko wayahe mati wonge gak pati setuju. Jadi diceluk iku moh. Male lara matine. Masih yang ngono ya mati ae. Masih gak gelem ya mati. Paham gak ini? Nah Bapak Ibu, sholat ini adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ini adalah hiburan. Cerita tadi apa? Tentang kesedihan-kesedihan Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj itu adalah titik penghiburan Rasulullah SAW tertinggi. Sehingga setelah itu Nabi Muhammad menjadi mantap di dalam menjalankan dakwahnya itu. Lebih mantap dari yang sebelum-sebelumnya. Karena Nabi diberi apa? Dipersaakan apa? Hakikat. Bahwa sebenarnya kesedihan-kesedihan yang kamu terima itu sebenarnya hanya untuk membuatmu ini intim dengan aku Muhammad. Jenengan nggih ngono. Nek ana susah-susah iku dimaknani ngoten. Oh Gusti Allah anjan sayang. Soalnya nek gak susah, kula jenengan ora pati eling. Halo? Mangkakno kadang-kadang diparingi susah. Nabi Muhammad ini tempat sandaran hati diambil semua. Sehingga hatinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya jagakno anak, anake dipundhut Gusti Allah, jagakno bojo-bojo mati. Ndak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala nanti ujung-ujungnya. Dan untuk misi kedekatan itu Allah Subhanahu wa taala memberi nabinya seperti itu. Kadang-kadang yang dianggap diambil oleh Allah ternyata itu adalah pemberian. Yang kelihatannya musibah itu ternyata barokah, berkah kebaikan buat jenengan. Contoh, jenengan dikei loro, wis gak usah macam-macam loro untu. Iki lho untune waras kabeh mbok jumlahe pira? Lali nang Allah Subhanahu wa taala. Wis marane dikei situk ging sule kowe rada cenut-cenut. Langsung Allah. Ini nang dokter gak ngerti sakitku, tambah dibor. Gak ono sing ngerti kejaba Allah wis Allah. Ini kelihatannya musibah, nggih napa mboten? Tapi sebenarnya Allah ingin sampeyan menyebut namanya dan merasa dekat dan merasa bahwa hanya Allah yang mengerti derita ini. Zaman dilarani hati ambek wong. Derita atau enggak? Derita sakit. Anake nakal, sakit, derita. Tapi gara-gara anake nakal iku malah wonge tangi bengi. Ndongakno, coba anake apik kabeh. Belum mes. Kadang-kadang gak cocok ambek bojone. Malah ndongakno bojone. Ini mek wasilah. Asline Gusti Allah itu ingin berdua-duaan dengan sampean, lebih intens, lebih intim, lebih khusyuk. Mangkakno sampean lek mari kelangan barangku sembayang nak khusyuk. Iya apa ora? Mari kelangan, mari susah no, Allahu Akbar iso nangis barang. Soalnya apa wong susah. Paham nih nggih? Kadang hanya untuk misi mi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dilepas dari dunia. Makanya sholat itu adalah ikhtiar untuk kita istirahat, melepas dari penatnya sampai kita bisa menikmati ini mudah-mudahan di hari-hari berikutnya Allah SWT memberi kita kemewahan nikmat bernama nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lah iki mboten, iki salat tambah kunci sing ilang dadi eling. Lho berarti gak ketemu Gusti Allah. Nggih, sing ketusuk-tusuk dadi eling iku mau. Jadi mulai takbir sampai salam mau gak eling. Ngopo-ngopo. Allahu Akbar ibu-ibu. Mbak-mbak sing katene dadi panitia. Allahu Akbar. Kok wong tiga imangan apa? Soto rawon tak soto. Rawon soto. Allahu Akbar. Dagingnya wis enak daging. Sami Allahu liman hamid tapi daging larang PTS. Terus niki sampai salam iku sotone mateng. Iya, bapak-bapak ya gak kalah heboh ya ngono padha persis. Mek gak masak soto, gak masak iki wis apa pikiran ini. Kepala sekolah, guru, niki makin pikirannya sampean kata. Monggo sareng-sareng latihan kali kula kali para saleh sedanten latihan, muga-muga salat niki gawe istirahat. Ini yang dilakukan oleh Rasul SAW. Mana yang paling nikmat bagi Rasulullah SAW? Bukan kok hidupnya Nabi itu nikmat dan buatan. Susah hidupnya Nabi miskin dan lain-lain. Sama ngerti ceritanya ini. Tapi Nabi itu punya kenikmatan di dunia ini namanya sholat. Makanya kalau Nabi sudah sholat itu sudah lupa waktu. Dan Nabi selalu begini, arih Nabi ya Bilal, Bilal ndang-ndang. Kok ora adzan-adzan Bilal iki selak kesel. Soalnya kena sholat itu koyok wis enak. Nek kula jenengan iki koyok sik kewaliane. Krungu adzan yo wis beduk. Koyok gak trimo ngono lho nggih. Koyok gak trimo. Lek wis beduk iki koyok gak trimo. Lah niki ojo dibiasakno ini. Kebiasaan gak trimo iki digawa sampai mati terus. Dikai awan, yo kok wis awan sih gurung tuwuk lek turu. Nah. Kok dikai bengi yo kok wis gelap. Gurung lapo-lapo orang kobernya ndak apa-apa kok wis bengi. Dikai udan neh. Kok udan terus ae. Kaya gak setuju ae ngono nang Allah Subhanahu wa taala. Ngene iki kumbahan malah nglebokno neh. Ngono ku sik tasaman lebokno udane terang. Yo ngene iki nggodho. Saman ngetokno kumbahan. Ini kebiasaan Bapak Ibu. Hentikan kebiasaan repot nek mungsuh wong sambat niku repot. Kudu uripe wonge gak penak mboten, sambate niku akeh. Niku wonge buka warung ya. Kok sing tuku gak ono, sambat wong iku. Ya ngenteni ya ono ya ini. Gak ono kelalane wong sing tuku, gak ono mek ono wong tuku situk tuku korek. Ngono ku duweke gowedhe gak ono susuke. Nggih mboten? Sambat. Dagangane laris, sambat. Kusel, wong tuku gak ono enteke gak sabar. Engko omahe cilik sambat, nek kumpulan angel ngersakaken omah sing ngombo. Omah sing ngombo dikai ombo ya sam. Golek nyapone kesel. Terus karepmu iku ya apa karepmu iki? Niki wong sing gak setuju terus sampai Allah Subhanahu wa taala. Leren. Mugi-mugi barokahipun Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kula enggal-enggal ditata Gusti Allah dadi kawulane ingkang saleh salihah. Monggo profesi pekerjaan guru ini dijadikan kendaraan media untuk diniati rohanine khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ora ketang aku mulang apa. Wong iku umate Kanjeng Nabi sapa roh kok wonge arek iku sukses. Bismillah. Ngoten niku makin barokah Bu. Diparingi penak kesan. Diniati ngewangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa meneh nek diparingi sentuh-sentuhan agama-agama ngoten iki. Nggih. Mboten namung ngajar, wis mari ngajar pokoknya aku wis tugasnya wis mari. Kurikulum sudah habis. Tidak sekedar itu, tapi betul-betul dihayati ini sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lek arek iku manfaat kok terus
awak dhewe wis gledak iku sik oleh kirimane ganjarane sae. Ngono, mulya dadi guru niku mulya. Dadi jenengan syukuri karinata atine. Nggih, karinata atine. Mugi-mugi sareng-sareng dadi kawulane Gusti Allah umat Kanjeng Nabi Rasulullah ingkang sae. Bapak Ibu, saya kira tidak bicara kalau panjang. Ini tadi sudah panjang. Saya biasanya kalau mau ngomong itu setengah jam, biasanya maksimal. Ceramah di India setengah jam. Ini tadi 1 jam. Jadi sudah kepanjangan. Mboten pareng, ambek Kanjeng Nabi mboten pareng. Nggih, nek kedawan malih bleng kabotan. Ini titik-titik mugi-mugi ilmune niku mboten ilmu ngawur nggih sing ngajeni kula jenengan iki wau dadi manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu dan juga mungkin juga ada adik-adik, saya lupa ya, kalau ada adik-adik yang nonton enggak tahu tadi Bu apa bisa kontekstual enggak dengan adik-adik, tapi wali muridnya juga mudah-mudahan yang mendengarkan ada 1-2 wawasan yang dibarengi hidayah oleh Allah SWT menjadikan kita baik dan menjadikan kita lebih dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini juga kita maknai tahun demi tahun. Ya. Tahun depan yo ngaji nah Isra Mi'raj lagi. Ya. Mudah-mudahan beriringnya tahun demi tahun, ya, seiring dengan habisnya umur kita itu, kita menjadi orang yang lebih baik, lebih soleh dan lebih solihan. Amin ya rabbal alamin. Seluruh keluarga kita, khususnya kita sendiri, lebih perhatian terhadap sholat 5 waktu ini dan dijadikan Allah muqimas shalah, dan keturunan kita, anak cucu kita semuanya. Ada kurang lebihnya yang saya sampaikan ini, mungkin ada yang menyinggung, ada yang kudu mboten tapa, kula niki agunipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa tammim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi barakatil Isra'i wal Mi'raj ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa tub alaina. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman wa amalan wa sidqan wa ikhlasan fid din waftah lana futuhal arifin wa fiqna tawfiqas salihin wa ud alaina bi'awaidikal husna ya karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi asraril Fatihah. Bismillah. Hadirin hadirat yang kami hormati, demikianlah penyampaian ceramah agama oleh Dr. Ahmad Syamatian LCMA. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan mengindahkan dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih yang mendalam serta memohon maaf
atas segala khilafnya. Kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.